Pernahkah kamu mendampingi seseorang dari nol, tapi saat dia berada di atas, kamu justru dilupakan? Inilah kisah seorang istri yang bersabar, hingga kesabaran itu berubah menjadi luka paling dalam. Saat kebenaran terbuka, tak ada lagi tempat untuk pulang kecuali penyesalan. Jangan diam. Klik sekarang. Like, subscribe dan komen kamu nonton ini dari kota mana? Cerita ini bisa jadi kisah kamu juga. Kita saksikan sekarang. Pagi itu matahari belum sepenuhnya tinggi, tapi panasnya sudah menembus celah tirai jendela apartemen mereka. Di dapur mungil beraroma kopi instan dan wajan hangus semalam, Mira berdiri sambil menatap bekal kerja. Wajahnya lelah. Matanya sembab karena tidur hanya 3 jam semalam. Menyiapkan laporan kantor sambil membereskan cucian anak yang demam sejak 2 hari lalu. Di balkon, Haris duduk santai mengenakan kaos putih tipis dan celana pendek. Satu kaki selonjor ke atas meja, satu tangan memegang ponsel, matanya menatap layar saham yang penuh angka hijau merah berlari. Dengan enteng ia menyeruput kopi yang Mira buatkan, lalu menghela napas panjang. Mira, saham, tek, turun lagi. Tapi feeling aku, minggu depan bakal rally. Mira hanya diam. Tangannya sibuk mengikat tali kotak makan anak mereka. Tapi di dalam dadanya, ada amarah yang makin lama makin sesak. Sudah 8 bulan sejak Haris mengundurkan diri dari pekerjaan kantoran demi impian besar. Jadi trader saham profesional. Katanya waktu itu, kalau sukses, kamu nggak perlu kerja lagi. Aku aja cukup. Dan benar saja, Haris menghabiskan seluruh pesangon puluhan juta untuk belajar, ikut kelas online, beli laptop baru, dan mengisi portofolio. Tapi entah kenapa, bukan grafik untung yang naik, justru tagihan listrik dan air yang makin membengkak. Mira mengusap pelan jidatnya, lalu menatap Haris dari balik pintu. Riz, kamu nggak mikir buat cari kerja lagi, ya? Haris mengangkat bahu. Aku udah coba, Mir. Tapi lowongan sekarang, ya gitu deh. Gaji kecil. Kerja rodi. Tapi setidaknya ada penghasilan. Nggak semua harus ideal. Sekarang aku yang nanggung semuanya. Loh, sekolah anak, cicilan, dapur, pulsa. Kamu pikir aku nggak capek? Haris terdiam. Matanya kembali ke layar. Aku tahu. Tapi aku nggak bisa kerja di tempat yang nggak sesuai passion. Aku ini punya potensi. Kamu harus percaya itu. Mira menghela napas berat. Matanya mulai basah. Tapi ia tahan. Ia menoleh. Melihat jam. Pukul 7.15. Sudah saatnya berangkat. Tapi hatinya tertinggal di ruang tamu. Di antara kalimat-kalimat suami yang makin hari makin tidak ia mengerti. Sebelum menutup pintu, Mira bicara lirih. Nyaris tanpa suara. Kalau kamu nggak mau kerja penuh waktu, ya kerja part-time kek, bantu sedikit aja. 1 juta sebulan pun aku bersyukur. Jangan terus begini. Aku lelah. Haris tak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan. Seolah mendengar, tapi tidak benar-benar mendengar. Dan saat pintu tertutup, senyap pun melingkupi ruangan itu. Tapi siapa sangka, permintaan sederhana Mira itu kelak akan memicu serangkaian kejutan yang tak pernah ia duga seumur hidupnya. 2 minggu setelah percakapan pagi itu, Haris akhirnya mencoba menuruti permintaan Mira. Ia melamar kerja part-time sebagai kasir di sebuah restoran cepat saji dekat apartemen. Jam kerjanya fleksibel, cukup sore sampai malam. Tak perlu banyak bicara, hanya perlu senyum dan ketik-ketik mesin kasir. Mira sempat lega. Ada sedikit harapan bahwa suaminya mulai membuka mata dan turun ke bumi. Hari pertama berjalan mulus. Haris bahkan pulang dengan wajah ceria dan membawakan kentang goreng gratis untuk anak mereka. Tapi belum seminggu, sesuatu mulai berubah. Malam itu, saat Mira baru saja selesai menyetrika seragam anak, Haris pulang dengan wajah kusut. Ia membuka baju kerjanya sambil bergumam kesal. Orang zaman sekarang ya, mentang-mentang bayar, bisa semena-mena. Mira menoleh, menaruh setrika. Kenapa?
Ada masalah. Customer cerewet banget. Udah salah pesen. Marah-marah ke gue. Ya gue balas dong. Masa gue diam aja? Mira tercengang. Kamu balas? Dengan nada seperti apa? Aku bilang gini, Mbak, kalau gak bisa baca menu, jangan salahin orang lain. Terus dia ngadu ke supervisor. Aku diminta-minta maaf. Aku bilang, gak mau. Mira mengatupkan mulutnya kuat-kuat, menahan kalimat yang menggelegak ingin keluar. Tapi Haris lebih dulu duduk di sofa dan menyandarkan tubuhnya. Aku gak kuat. Mir, dunia kerja sekarang penuh orang bodoh. Aku gak bisa kerja sama begituan. Dan malam itu, pekerjaan part-time pun tamat. Hanya bertahan 9 hari. Keesokan harinya, Mira duduk termenung di halte bus, menatap layar ponsel yang berisi notifikasi tagihan listrik dan air. Ia membuka dompet. Hanya ada selembar 100.000. Gajinya akan masuk 3 hari lagi. Anak mereka sedang batuk parah. Dan Mira baru saja menebus obat yang cukup mahal. Sore harinya, di rumah, Mira duduk di ujung ranjang sambil menatap Haris yang lagi-lagi asyik memandangi grafik saham dari ponsel. Aku minta tolong. Haris, beneran deh. Nggak usah yang berat. Ojol, jasa kirim, atau ngajar online, apa kek. Yang penting bantuin keuangan. Kita nggak bisa terus begini. Haris hanya melirik dan berkata pelan. Nanti, kalau waktunya pas. Aku masih fokus ngejar momentum. Mira terdiam. Dalam hatinya ada lubang besar yang makin hari makin gelap. Ia menatap lelaki yang dulu ia pilih karena keyakinan bahwa Haris adalah pria yang bertanggung jawab. Tapi hari-hari berjalan lambat, dan peran itu terasa makin jauh. Mira bertanya-tanya, sampai kapan ia harus menjadi satu-satunya yang berjuang? Tanpa ia tahu, dalam keheningan dan keengganan Haris, sebuah perubahan diam-diam mulai tumbuh. Namun bukan perubahan yang ia harapkan. Pagi itu berbeda. Mira sedang mengoleskan mentega ke roti tawar saat langkah kaki Haris terdengar dari kamar. Bukan langkah lesu seperti biasanya, tapi langkah cepat dan mantap. Saat Mira menoleh, matanya membelalak. Haris berdiri di ambang pintu, mengenakan kemeja biru langit yang disetrika rapi, celana bahan abu-abu, dan sepatu kulit hitam mengilap. Rambutnya disisir klimis, dan ada aroma parfum mahal yang belum pernah Mira cium sebelumnya. Mira nyaris tak mengenali sosok yang berdiri di hadapannya. Kamu, mau kemana pakai begitu? Haris mengambil sisa roti di meja dan menjawab santai. Kerja. Diterima di kantor konsultan kecil, bagian administrasi keuangan. Jam 8 sampai 5. Mira menahan senyum. Campuran antara lega dan bingung. Serius. Serius. Mulai hari ini. Haris melirik jam tangan yang juga terlihat baru. Nanti aku transfer buat kebutuhan rumah. Ya, tapi belum banyak, 1 juta dulu per bulan. Mira mengangguk pelan. Setidaknya ini awal yang lebih baik daripada tidak sama sekali. Dan benar, selama beberapa minggu, semuanya berjalan normal. Haris berangkat pagi, pulang sore. Makan malam bersama anak. Tak banyak bicara, tapi tidak ada konflik. Mira pun merasa perlahan hatinya luluh kembali. Ia ingin percaya. Namun, waktu berjalan, dan ada yang mulai berubah. Awalnya, Haris pulang membawa tumbler kopi stainless yang terlihat mahal. Lalu, jam tangannya berganti, lebih besar, lebih berkilau. Setelah itu, sepatunya ganti lagi, lebih elegan. Lalu Mira menemukan tag harga di kantong laundry yang nyasar di jaket Haris, sehelai kemeja branded seharga setengah gajinya sendiri. Dan meskipun semua itu tampak seperti pencapaian, Mira mulai bertanya-tanya. Jika benar Haris bekerja sebagai staf administrasi, dari mana uang sebanyak itu? Sementara uang belanja untuk dapur masih tetap 1 juta rupiah. Tak ada tambahan, tak ada bonus. Tak ada kejutan kecil seperti dulu saat Haris masih jadi manajer pemasaran. Yang ada hanya gaya hidup mewah,
dan dompet rumah tangga yang tetap lapar. Hingga suatu malam, saat Mira pulang lembur dan melihat Haris memarkir mobil di basement, ia memperhatikan sesuatu. Mobil itu bukan Avanza lama mereka. Itu sedan putih mewah, mengilat di bawah cahaya lampu basement. Dan dari cermin spion, Mira melihat Haris mengenakan jas hitam elegan yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Keesokan harinya, Mira tidak menunggu lebih lama. Ia menyewa seorang detektif pribadi. Dan detektif itu langsung mendapatkan sesuatu yang tidak biasa, bahkan sejak hari pertama mengamati Haris. Sesuatu yang akan membuka babak baru dalam kehidupan rumah tangga mereka. Mobil Haris terlihat biasa saja di basement apartemen. Avanza hitam tua itu masih terparkir di sudut yang sama. Tapi pria berkacamata yang memperhatikannya dari kejauhan tahu, pagi ini ada sesuatu yang tidak biasa. Detektif yang disewa Mira itu telah mengikuti Haris sejak subuh. Dan tepat pukul 7.55 pagi, Haris muncul dari lift dengan penampilan yang terlalu rapi untuk ukuran staf administrasi biasa. Jas navy, sepatu mengilap, dasi tipis, dan jam tangan yang bahkan dari kejauhan tampak mengkilap. Haris berjalan ke arah Avanza, membuka pintunya, lalu duduk sebentar di dalamnya. Namun mobil itu tidak bergerak kemanapun. 15 menit berlalu. Kemudian, Haris keluar lagi. Kini mengenakan jas lebih mahal dan parfum yang berbeda. Ia melangkah tenang ke sebuah sedan putih mengilap yang terparkir 2 baris dari mobil lamanya. Dengan santai ia memencet remote, membuka pintu, dan masuk ke mobil mewah itu. Detektif memotret, lalu menyalakan mobil dan membuntuti dari belakang. Sedan itu tidak menuju kantor konsultan manapun. Justru melaju ke pinggiran kota, berhenti di sebuah rumah kecil berhalaman sempit. Tidak mencolok. Tapi detektif yang sudah lama melacak jejak keuangan tahu rumah-rumah seperti ini sering menyimpan rahasia besar. Tak lama setelah Haris masuk, 3 wanita datang. Mereka masuk bergantian, membawa tas jinjing besar. Setengah jam kemudian, mereka keluar dengan langkah ringan dan senyum puas. Dari rekaman suara jarak jauh, terdengar, "Makasih ya, Riz. Minggu depan kita kesini lagi. Hari ini cuan gila, 2 digit, bro. Sinyal kamu manjur banget. Gokil." Petunjuk itu cukup bagi detektif. Laporan dikirim malam itu juga ke Mira. Dan 1 baris tambahan menghantam batin Mira lebih keras daripada data manapun. Ketiga wanita yang datang hari ini adalah Yani, kakak kandung Haris, Rika, adik tiri, dan Dini, sepupu dari pihak ayah. Mata Mira membelalak saat membaca laporan itu. Tangan kanannya mengepal, menahan gemetar. Kepalanya panas. Tapi hatinya beku. Ia tidak menunggu besok. Malam itu juga, ia mendatangi rumah kecil itu. Tidak mengetuk, tidak bicara. Ia langsung mendorong pintu dengan 1 hentakan. Dan di sanalah Haris berdiri, di antara puluhan layar komputer dan meja-meja panjang dengan catatan perdagangan. Seolah berada di pusat bursa saham rahasia. Di tangannya, sebatang rokok elektrik. Di belakangnya, grafik-grafik warna-warni berlari di layar. Haris membeku. Seluruh ruangan hening. "Mira, kamu ngapain di sini?" Mira menahan napas. Matanya menyapu seluruh ruangan, lalu kembali menatap suaminya. "Jadi ini alasan kamu wangi tiap pagi?" Suaranya bergetar. "Mira, aku cuma..." "Diam," bentaknya tajam. "Kamu pikir aku bodoh? Kamu bisa beli jas yang harganya jutaan, pakai parfum mahal, jam tangan macam pejabat. Tapi ke rumah, kamu kasih cuma 1 juta sebulan." Haris tertunduk. Tapi Mira belum selesai. "Kamu beli sepatu baru tiap minggu, Haris. Tapi anak kita masih pakai sepatu sobek ke sekolah. Kamu biayai sepupumu, kakakmu, adik tirimu untuk cuan, bareng, tapi keluargamu sendiri? Kamu pelit setengah mati." Suasana menegang. Beberapa staf di ruangan mulai diam-diam menyingkir. Lalu, Haris mendongak,
mengangkat bahu dengan santai, menatap Mira sambil tersenyum kecil. Kan kamu yang bilang cukup 1 juta aja. Dan saat itu juga, darah Mira mendidih. Mira pulang malam itu dengan langkah limbung. Matanya panas, tapi tidak menangis. Dingin amarahnya sudah mengalahkan hangat air mata. Di meja makan, anak mereka tertidur dengan sisa makanan yang tak disentuh. Mira hanya memandangi wajah mungil itu sambil menggenggam erat laporan detektif yang tadi siang ia tinggalkan di jok motor. Sejak malam itu, tak ada kata maaf. Tak ada percakapan. Haris tetap berangkat pagi, wangi dan rapi. Pulang sore dengan sisa senyum kelelahan yang entah tulus atau tidak. Dan setiap awal bulan, 1 juta rupiah masih tetap ditransfer. Seolah itu adalah harga yang pantas untuk mempertahankan keluarganya. Waktu terus berjalan. Lalu kabar itu datang seperti petir. Ayah Mira jatuh sakit. Parah. Diagnosa dokter menyebutkan komplikasi jantung dan ginjal, dan butuh operasi dalam waktu dekat. Biaya rumah sakit mencapai puluhan juta. Tabungan Mira tak cukup. Ia sudah menggadaikan perhiasan kawinnya, bahkan meminjam dari sahabatnya. Malam itu, Mira memberanikan diri bicara. Haris baru pulang, melepaskan dasi dan meletakkan jas di sofa. Riz, ayahku masuk rumah sakit. Harus operasi. Biayanya besar. Aku butuh bantuanmu, ucap Mira pelan, dengan suara yang nyaris putus. Haris menoleh sebentar, lalu duduk di sofa dan memainkan ponselnya. Berapa? Minimal 15 juta. Kalau bisa 30, nanti aku cicil setengahnya. Haris tertawa kecil. Mir, kamu tahu sendiri aku lagi putar modal gede. Nggak bisa tarik dana seenaknya. Tapi ini ayahku, Haris. Dia bukan orang lain. Suara Mira naik setengah oktav. Aku ngerti. Tapi aku juga udah cukup bantu keluargamu selama ini. Dari awal nikah sampai sekarang, aku udah keluar banyak buat orang tuamu. Masa aku terus yang nanggung? Hening. Sun. Mira berdiri, mematung di tengah ruang tamu. Dinding-dinding apartemen terasa menyempit, seperti ingin menelannya bulat-bulat. Haris masih memandangi layar ponselnya, tak menoleh lagi. Dan 2 minggu kemudian, ayah Mira meninggal dunia. Bukan karena usia, tapi karena operasi yang terlambat. Mira berdiri di depan liang lahat, menggenggam setangkai bunga melati. Semua diam. Haris ikut datang, tapi berdiri jauh di belakang. Tak menyentuh, tak bicara. Di sanalah Mira menyadari sesuatu. Bahwa yang mati bukan hanya ayahnya, tapi juga hatinya. Ia tidak menangis di pemakaman. Tidak menangis di rumah duka. Tapi malam itu, saat sendirian di kamar mandi, ia duduk di lantai dan hancur dalam diam. Namun Allah punya cara yang tak disangka-sangka untuk menjawab luka. Beberapa minggu setelah pemakaman, Mira iseng membuka kantong belanja di dalam lemari. Ia menemukan setumpuk kupon undian yang ia kumpulkan tiap belanja bulanan. Setiap bulan, ia kirimkan kode uniknya, berharap keberuntungan berpihak. Dan malam itu, ponselnya berdering. Suara di seberang menyebutkan namanya. Lalu menyebutkan nominal yang membuat jantung Mira berhenti sepersekian detik. Selamat, Ibu Mira. Anda adalah pemenang hadiah utama program belanja untung tahun ini. 2 miliar rupiah akan segera ditransfer ke rekening Anda setelah proses verifikasi. Mira terdiam. Lama. Lalu tersenyum. Bukan karena bahagia, tapi karena akhirnya ia tahu. Ini waktunya pergi. Dan Haris tidak akan pernah siap mendengarnya. Pagi itu, Haris duduk di depan 6 layar komputer yang menampilkan grafik berwarna merah. Bukan merah biasa. Ini merah yang menusuk mata, menusuk hati. Angka-angka portofolionya merosot seperti longsor tanpa akhir. Market panic sell. USD turun. Marine call. Suara panik terdengar dari headset. Grup chat di laptop penuh teriakan dalam bentuk teks. Beberapa anggotanya sudah menutup akun.
Ada yang menjual properti. Ada yang kabur ke luar negeri. Dan Haris? Ia hanya terdiam. Jemarinya menggenggam rambut. Matanya kosong. Puluhan juta. Ratusan juta. Semua terkubur dalam satu malam. Di meja, secari kertas berisi daftar pengeluaran bulan depan menatapnya dingin. Termasuk uang sewa rumah kecil yang selama ini ia jadikan markas rahasia. Ia tahu ini akhir dari kejayaan yang semu. Sore itu, Haris pulang dengan langkah lunglai. Jasnya masih rapi, tapi wajahnya hancur. Ia berharap Mira tidak banyak bicara malam ini. Tapi yang menantinya lebih dari sekadar ucapan. Di meja makan, Mira duduk tenang. Di depannya, sebuah map coklat. Aku sudah tahu semuanya, kata Mira pelan. Termasuk soal saham kamu yang jatuh hari ini. Haris terdiam. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Aku tahu karena aku masih langganan koran bisnis pagi. Dan aku tahu kamu ada di dalamnya. Lanjut Mira. Mir, aku butuh waktu. Bisnis memang lagi goyang. Tapi aku bakal bangkit lagi. Kita bisa mulai dari nol lagi. Bareng-bareng. Mira menatapnya. Tajam dan tenang. Aku tidak mau mulai dari nol dengan orang yang cuma butuh aku saat nol. Tapi lupa aku ada saat dia sempat di atas. Haris terpaku. Mira membuka map. Di dalamnya surat gugatan cerai. Aku mau cerai. Haris. Hari ini juga. Suasana tiba-tiba membeku. Haris bangkit dari kursi. Panik. Mir. Jangan. Tolong. Aku janji berubah. Aku akan kembalikan semuanya. Apapun yang kamu mau, akan aku penuhi. Aku bersumpah. Mir, aku butuh kamu sekarang. Aku benar-benar jatuh. Mira berdiri. Tak menoleh. Sayangnya aku sudah tidak jatuh. Aku sedang naik. Haris. Haris mengernyit. Apa maksudmu? Mira membuka ponselnya. Menunjukkan satu notifikasi dari email. Pengirim, PT Belanja Untung Indonesia. Subjek, selamat. Anda memenangkan hadiah utama. Isi, selamat Ibu Mira Pratiwi. Anda terpilih sebagai pemenang utama undian belanja sebesar 2 miliar rupiah. Satu kalimat yang membuat dunia Haris runtuh lebih cepat dari kejatuhan harga sahamnya. Wajah Haris memucat. Napasnya memburu. 2 miliar. Mira mengangguk. Dan tak satu rupiah pun berasal dari kamu. Ia mengambil tas kecil, lalu berjalan ke arah pintu. Jadi kali ini, aku yang akan meninggalkanmu. Bukan karena kamu miskin. Tapi karena saat kamu kaya, kamu pelit. Dan saat kamu jatuh, kamu pura-pura butuh cinta. Pintu terbuka. Haris terduduk. Tak bersuara. Dan Mira, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, melangkah keluar tanpa beban, dengan mata yang menatap lurus ke depan. Di baliknya, hanya tinggal Haris, seorang pria yang kehilangan semua. Uang, harga diri, dan satu-satunya orang yang dulu percaya padanya. Kadang, bukan soal siapa yang paling berjasa. Tapi siapa yang benar-benar peduli di saat kita tak punya apa-apa. Saat cinta dikalahkan oleh ego dan uang, maka kepergian adalah bentuk paling sah dari pembebasan. Karena keadilan, selalu punya caranya sendiri untuk menang. Kalau kamu ada di posisi Mira, apa kamu akan bertahan atau pergi? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe untuk cerita-cerita nyata yang lebih mengguncang hati.